Rencananya hari ini Bapak panen pohon pisang. Oh, wow. Udah jadi dijual. Kalau udah makin maju ini mau mundur. Minggu stick rice. Sadayana, ketemu lagi sama emak nih. Jadi gini Sadayana, emak teh dari kemarin pengen banget makan mangga. Tapi dari pasar teh gak nemu-nemu nu aralus, pada masih muda semua. Mumpung ayah si Neng gelis ponakan emak, hayu atuh anterin ke tukang buah langganan abahnya Neng. Tah geuning aya buah. Kameramen aya buah. Mah kitu nya mah boga duit sabaraha ya? 5.000 mah meureunnya. Lah 2.500 sakilonya buahnya. Hayu Neng, suang naroskeun we aya kasih emangna. Soalnya menang nawar. Punten, Mang. Mang, punten. Punten, Mang. Mang. Punten. Mang, punten. Allahu Akbar, Neng. Mang, punten. Ya buah sabaraha. Ngojong prek HP atuh. Muhun. Sabaraha ya buah? Pertama 30.000 sekilo. 30.000. Bisa kurang tuh. 10.000 meren sakilo. Nah, di pasar lagi abi tos mahal meserna. Lamun misalkan tega 200 ulah ka dieu. Wawanianan ieu jamang hina emak, Neng. Maksudna biar naon maksudna? Maksudna naon? Maksudna naon? Maksudna ke mana bakal duit? Jadi dijual. Nah naon? Kenari mak Neng bisa kakak duit. Kuman galak-galak teuing tukang buah. Atas mah ayo. Terus urang ka kebon si Rahma wae nya, tapi uti mau tiasa ngajajak mah tapi kayak mengalana jeung si Rahma we nya. Emang di kebun Rahma aya buah? Aya seur Oh, nah atuh. Duh maafin emak ya Sadayana, emak jadi ribut kieu sama tukang buahnya belin. Mentang-mentang buah yang dia jual lagi susah dicari, jualnya jadi sombong. Alhamdulillah rezeki emak ini mah. Emak diajak si Neng Rahma main ke kebun mangga punya keluarganya di desa Karedok. Ayo Neng. Main teh mau kemana mah? Lalaunan mah. Panen buah. Mah lalaunan. Ada kameramen. Ayo tuh. Sok. Malah udah patur maju mah mundur. Iya Neng, suang ngala buah ayo. Buah naon mah? Ya mun cek di mama buah harum manis, tapi lamun di mah buah naon kameramen? Mangga naon sih? Mangga. Ini bukan nama eta lah. Kue ini Bukan. Oh, lain. Bukan cek mama mah. Iya harum manis cek mama. Nah, iya pohonna Sadayana. Jarang diambil mangga di sini teh. Soalnya loba pisan pohonna. Berhubung pohonna badag pisan, emak teu wani naik ah. Pakai galah we nya ngambil mangganya. Ini dia mangga yang emak cari. Geus mateng, aromana juga udah harum. Mangga yang emak ambil ini jenis mangga arumani Sadayana. Jenis mangga yang udah terkenal seantero Nusantara dengan dagingnya yang legit dan manis. Jenis mangga ini teh aslina berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Bentuknya ada mirip-mirip sama mangga mana lagi. Daripada keduluan sama codot atau kelelawar, mending emak ambil duluan ah. Sadayana, hari ini emak kepikiran bikin olahan yang agak-agak luar negeri ya. Emak mau olah mangga ini jadi mangga ketan atau bahasa Sunda nama mango sticky rice. Hehehe. Ulah kagok nyebut nanya, nu penting bisa bikinnya yang rasana ngeunah. Emak masak ketannya dulu ya. Beras ketan digodok sama air santan aja. Mak, sebenarnya si Mak teh bade ngadamel naon sih Mak? Ih, mata ieu ngadang mana spesial kameramen. Oh. Minggu sticky rice. Mango. Mango sticky rice. Sticky rice. Minggu sticky rice. Sticky rice. Sticky rice. You know, Aja kameramen lah kamak teh kitu. you know, Yes. bahasa Inggrisnya yes. apa? You know, Mango stick dicampur beras. Gitu mah. bahasa Sundana beas ketan digodog terus dibuahan gitu.
Setelah 20 menitan, beras ketan dan santan ini mulai mengental dan menyatu. Kudu diaduk terus, dah biar nggak keras. Aduh, kameramen, so ngagolakeun ka cainanya. Barengan tosan si beras ketan teh bekah. Jadi bagus. Duh, kameramen, tos ngabul ya. Ieu nage kalih nage tos bekah, kalih ketana. Ada titipan buah dari Rahma. Ayo Neng Rahma nak kemana? Rahmanya lagi ada perlu mau bantu si mamahnya. Oh, ya udah Dibantu enggak. sama Uti aja tuh ya. Enggak apa-apa ya. Ini Ayo mau atuh. ditaruh di mana? Sini aja, ayo. Aduh. Ayo, sekarang langsung dikupas aja. Oh, Emak dikupas teh. aja. Sadayana dari kecil udah sering makan mangga, tapi udah tahu khasiatnya belum? Mangga ini teh tinggi pisan vitamin C. Jadi sel darah putih di tubuh kita bisa lebih banyak dan kuat melawan penyakit. Makanya rajin makan buah dan sayur atuh biar sehat. Ulah seblak deui. Oh iya, mangga ini teh juga cukup tinggi ya kalorinya, jadi jangan kebanyakan juga, bisi gemuk kayak emak. Sambil nunggu Neng Uti motongin mangga, Emak mau bikin flanya dulu ya. Masaknya di wajan panas nih, pakai air santan dan 2 sendok tepung tapioka, biar kental dan gurih ya. Lami-lami danya, cukup sekitar 10 menit weh udah kental flanya. Nah, ketan udah diaron, flanya udah jadi, sama mangganya enggeus dipotongan kabeh. Sekarang langsung aja kita cobain camilan hari ini yuk. Sadayana, biar kombinasi rasanya pas kayak di negara aslina, emak susunnya kayak gini nih. Di Thailand sana, mango stick rice mah jajanan laris dah ya. Sama kayak kita di sini, jajanan rujak atau seblak. Dari manggonya, mangga, buah, manis, asam. Dari ketannya, beras ketannya, pulen. Wah, mantep, gurih. Apalagi dari flaknya kameramen. Gurih pisan, laos pisan, lumer. Kumaha? Sadayana, raos pisan. Rencananya hari ini Bapak panen pohon pisang. Hai Sadayana, kita ngolah makanan dari pisang lagi yuk. Tapi kali ini mah beda atuh, unik pokoknya. Tuh ada nih dan si Bapak udah mau nebang pohon pisang. Pak, ini pisang apa namanya Pak? Bagus banget. Lempeneng. Lempeneng. Wow. Lempeneng. Hadiah untuk kedana. Oh, tarik. Wah, pisangnya bagus banget, Pak. Iya nih. Nah, ada yang udah pernah makan pisang lampeneng? Atau malah jangan-jangan teh baru denger namanya sekarang? Jenis pisang ini teh asalnya dari Pangandaran, tempat tinggal emak. Besarnya memang mirip pisang tanduk ya. Pisang lampeneng mah dikenal wangi dan rasanya manis. Oh iya, biasanya dipanen setelah masa tanam 11 bulan. Tuh, bagus-bagus kan pisangnya? Panjang-panjang lagi. Si Bapak pinter banget nanam pisangnya. Udah panen lagi tuh. Ayo. Tebak hari ini masak apa? Pisang lampeneng ini mau emak olah jadi makanan tradisional. Ya udah lama banget emak nggak makan. Namanya urap pisang. Wah, rasanya mah jangan ditanya, raos pisan. Cara membuat urap pisang lampeneng sangat mudah. Pertama rebus dulu pisangnya selama 20 menitan. Airnya udah mendidih banget. Sekarang mau rebus pisangnya. Tuh. Merebusnya harus di air yang mendidih ya. Wah, ngepas banget ini panci emas sama ukuran pisangnya. Hehehe. Tuh. Jadi berubah warnanya, jadi hitam kecoklatan. Tuh, udah ada yang mulai yang terbuka. Ini tandanya bentar lagi mau matang.
Tuh warnanya, warna dalamnya kuning-kuning. Ini manis banget pasti rasanya tuh. Ini benar-benar udah tua. Tua banget ini pisangnya. Nah, bentar lagi matang. Tuh pisangnya iris-iris dulu ya. Ini makanan zaman dulu. Sering banget dibikinin sama nenek. Kamu belum ada, Dani. Yang namanya urap teh identik sekali dengan kelapa parut ya. Nah, urap pisang ini juga pakai kelapa parut. Nah, kenapa parutnya mau emak tambahin garam? Biar gurih. Oh, disatuin? Disatuin. Namanya juga urap. Atuh disatuin. Anak zaman now mah belum tentu tahu sama makanan ini. Dulu mah waktu emak kecil cemilannya ya urap pisang ini. Bahasa Sundanya mah urap cau. Sudah jadi deh, gampang banget kan? Ini sih disambil cuci piring sama nonton TV juga bisa tuh. Makanan ini sangat cocok buat menemani waktu kita bersantai. Apalagi kalau ditambah teh anget. Mantap surantap pokoknya mah. Pakai daun alasnya pakai daun aja ya. Daun pisang. Lebih Langsung dibuang. Jadi lebih wow. Makanannya dari pohon pisang. Daunnya dari pohon pisang juga. Nyobain dulu rasanya gimana. Manisnya pisang berpadu dengan gurihnya kelapa parut. Cocok pisan, euy. Mau di desa ataupun di kota, pisang mah selalu jadi buah pilihan. Gampang didapet, harganya juga ramah di kantong. Makan langsung bisa, diolah jadi macam-macam camilan juga bisa. Untuk nutrisinya jangan ditanya tuh. Yang pasti mah makan pisang bikin nambah energi. Jadi nggak lemes badannya. Sok dihabisin Dan. Pak, sini Pak, ini udah matang. Udah ya? Udah. Ayo Pak ikut mukbang. Abis di kebun kan capek. Balikin energinya dengan makan urap pisang ini. Mantap euy. Nah, Bapak lagi berkebun. Lagi nanam singkong sama tela-tela. Nah, bukan cuma buahnya aja yang bisa diolah jadi camilan. Bagian pelepah pisangnya juga bisa sadayana. Mungkin udah pernah dengar yang namanya keripik pelepah pisang. Tapi udah pernah coba bikin di rumah belum? Nah, Mak ajarin deh hari ini bikinnya. Biar ngirit atuh Bu Ibu. Jangan apa-apa beli mulu. Pisang mah beda sama pohon buah lainnya tuh. Berbuahnya hanya satu kali dari pohon yang sama. Jadi kalau udah dipanen buahnya yang matang ya pohonnya harus ditebang. Kalau sama barudak mah batang pohonnya suka dijadikan mainan. Nah kalau sama emak ya dijadikan makanan atuh. Oh iya, ini teh pohon pisang kepok. Jenis pisang yang buahnya lebih enak kalau diolah terlebih dahulu. Hari ini kita akan membuat keripik dari bagedor sih teh. Bagedor batang pohon cau. Batang pohon pisang. Dari mana ini? Ini beset ada 3 kali besetan. Caunya nih, ini masih muda pisang. Masih muda banget tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya ini juga bisa untuk buat keripik besok. Besok hari ini. Batang pisang sebesar ini harus kita buka lapis demi lapisnya. Yang kita ambil, kita bongnya yang muda. Ini bagus nih, ini tinggal tinggal dipilih. Dan nih, bantuin ngelupas kulit pohon pisangnya nih. Aja. Yang ini? Iya. Bisa nggak? Keras lumayan. Getah. Ya, lumayan. Potong. Hati-hati, kena tangan. Nah kalau sudah begini tinggal potong deh bagian luarnya. Nah keluarin deh keahlian mengupas setipis mungkin. Jadi nanti yang tersisa hanya bagian berbentuk kotak-kotak ini. Emak yakin sadayana mah bisa melakukannya. Ini masih tebal kayaknya ya? Masih tebal ya? Potong lagi aja. Nah, kalau ini cukupan. Kalau tipis begini, keripiknya nanti bakal lebih renyah, euy.
Oh iya, pelepah pisang ini teh banyak mengandung getah. Kalau dimasak masih ada getahnya, rasanya akan jadi pahit dan kesat. Gak enak pokoknya mah. Tapi tenang, emak udah punya cara untuk menghilangkan getahnya, yakni pakai kapur sirih. Ini buat dicampur ya ke dalam air. Nah, ibu kocak-kocak dulu. Masukkan semua. Oh iya, kapur sirih juga bisa membuat keripik jadi lebih renyah loh. Sekarang tambahkan garam sebanyak 3 sendok. Aduk sampai larut ya. Kegunaannya untuk merendam kulit pisang, pohon pisang agar tidak pahit dan kesat. Jadi harus kita rendam dulu semuanya. Kita rendam selama 1 hari 1 malam biar kesatnya hilang. Tada! Waktunya telah tiba. Kulit pohon pisangnya udah rendam pakai air kapur selama 24 jam. Tuh hasilnya seperti ini. Kapur dan garam yang terlihat ke permukaan air itu membawa sisa-sisa getah dan rasa pahit pada irisan pelepah pisang. Setelah ini cuci lagi sampai bersih sampai sisa kapur sirih dan garamnya hilang. Tapi nyucinya pelan-pelan ya, supaya irisannya tidak hancur karena tipis sekali. Setelah ditiriskan, langsung emak balurin ke tepung. Kayak gini, lukup ya, supaya nggak terlalu menggumpal aciknya. Emak balurin tepungnya mah cuma sekali aja, tapi dijamin hasilnya teh bakal renyah. Sekarang goreng dengan minyak yang banyak ya. Nah, ini begini nih jadinya setelah digoreng. Kelihatannya crispy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa cobain, saya belum pernah nyobain ya. Keduk banget. Gurih. Enak. Hasilnya kayak apa? Rasanya sedikit mirip jamur. Jamur crispy ya? Suaranya kriuk banget, men. Bunyi sama. Jauh-jauh sih. Kalau makan camilan yang garing begini teh emang nggak bisa berhenti, apalagi kalau bunyi kriuknya sampai kedengeran. Makin lahap, makannya. Sadayana begitu juga enggak? Gampang kan resep mak? Sok weh dicoba. Sadayana, siapa nih yang suka banget makan soblak? Eta masakan khas Sunda yang terbuat dari kerupuk basah dan punya cita rasa gurih dan pedas. Tah, kalau mama favorit pisan tuh, apalagi kalau pakai cabai super banyak biar pedasnya nampol. Kalau masak seblak ceker atau bakso mah biasa ya. Hari ini emak masak seblak istimewa pakai kerang. Makin spesial soalnya kerangnya emak ambil sendiri di muara. Emak emang gitu loh. Semua juga bisa. Ada nih, hayu atuh buruan rebus kerangnya. Emak udah nggak sabar pisan nih mau masak. Akhirnya setelah melalui proses yang sangat cukup panjang, akhirnya selesai juga kameramen. Lihat, ini tadi kerang-kerangnya udah emak rebus terlebih dahulu. Sengaja emak keluarin dari cangkangnya supaya bersih. Tapi sayang jadi sedikit tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya Dan ya. Bumbunya juga udah emak siapin nih. Ada cabai merah, kencur, bawang putih, dan cabai rawit. Nggak lupa garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Semua bahan ini teh emak ulek dan goreng. Kalau sudah wangi, tambahkan air dan masukkan kerangnya. Masak selama 10 menit ya. Ini dia, seblak kerangnya udah mateng. Ini Dan, sekarang kita icip-icip. Iya, Mak. Wanginya mah udah panggil seblak. Seblak banget. Seblak banget. Kameramen, mau tuh? Yuk, tingali. Aduh, itu macam-macam kerang jadi satu. Duh, dari wanginya aja udah langsung bikin malaper. Pasti enak ini mah masakan emak. Hayo ada nih, buruan dicicipin atuh. Kayak pindang ini, Mak.
itu apa seblak. Oh, apa ini eksperimen, Mak? Mana rasanya? Rasanya enak, seblak banget, Mak. Iya dong. Segar. Kuahnya segar. Kerangnya segar. Kamu lah, apa senang? Enak, Mak. Cuman ini ada pasirnya dikit, keresek-keresek. Nggak apa-apa atuh Adani. Anggap aja pasirnya bikin seblak kerangnya makin sedap. Ini teh gara-gara tadi kerangnya nggak emak rendam dulu. Jadinya masih ada pasir yang menempel. Tapi tetep seblak kerang buatan emak 2 jempol kan rasanya. Raos pisan. Segar banget. Tuh, Mak. Aduh, naon Dan? Itu kerang. Ari si Dani sok main alung-alung wae. Ngaleureum weh. Naon, hirup. Nah, sadayana, kerang yang tadi emak masak jadi seblak teh dapetnya di muara sungai nih kayak gini. Udah lama juga ya emak nggak main ke hutan bakau. Di sini mah gudangnya kerang. Ada banyak pisan jenisnya. Salah satunya kerang totok yang emak dapet ini. Nah, pokoknya semua kerang-kerangan yang ada di muara sungai ini mau emak ambil. Ayo Dan, cari Dan lagi Dan. Si kerang totok ini teh sukanya sembunyi di dalam lumpur. Nah, biar gampang carinya, emak sama Adani suka pakai pisau. Terus ditusuk-tusuk deh ke dalam lumpur kayak gini. Kalau ada itu pasti bunyi krek. Tuh. Ini, Mak. Ini betul, guys. Wow, lihat kameramen, kata emak juga apa. Dapat, Mak? Bukan hanya kerang totok, tapi susu kayak ayah. Ini juga termasuk kerang. Tuh, kita ambil ya. Walaupun lebih besar totok, tapi nggak apa-apa. Susu pun kita ambil. Nah, emak nemu kerang lain dah. Pasti sadayana udah tahu kan. Si susuh ini mah lumayan gampang nyarinya tuh. Soalnya dia teh sering ada di atas lumpur atau menempel di pohon. Hobinya teh bergerombol, jadi sekali dapat bisa langsung beberapa ekor. Sekali bertelur, susu ini bisa menghasilkan 100 hingga 150 butir loh. Ada susu, Mak. Hah? Ini mah susunya gede, Mak. Susu gede. Susunya gede. Mana? Tuh. Nya. Pak, ini mah susu tumpeng Dan. Dan nih dapat susu tumpeng gede ini mah. Ambil aja. Tuh. Kecil tapi enak tuh. Susu tumpeng ini juga enak ya. Wih, emak makin senang soalnya dapat kerang susu tumpeng gede pisan. Duh, emak senang pisan ini mah. Kerang selanjutnya. Nah, ini dia. Cuma teritip, Mak. Titip. Ini enak Dan. Kumaha ieu nya Dan nya? Disokel, Mak. Sok Dan, bantuan mah. Aduh. Udah banyak aja nih kerang-kerang yang emak dapat sama Adani. Tah, tinggal di sadayana, emak dapat jenis kerang yang berbeda lagi nih. Si teritip ini mah lebih suka menempel di pohon. Rada susah buat melepas si teritip ini, mesti pakai pisau. Soalnya mereka ini teh punya lendir seperti lem yang membuatnya bisa menempel kuat pada sebuah benda. Hati-hati ya sadayana kalau pegang teritip teh, karena cangkangnya ini tajam pisan, bisa melukai tangan. Oh, gede, Mak. Wih, mantap nih, Mak. Keren pisan emang ya muara sungai di dekat rumah emak ini. Biotanya berlimpah ruah. Baru di satu lokasi aja emak udah dapat kerang yang beraneka ragam. Sekarang giliran emak ngubek-ngubek pasir di muara. Ini bukan masa kecil enggak bahagia ya sadayana. Si kerang yode yang emak cari ini emang hidupnya tersembunyi di pasir. Dalam pisan loh, bisa sampai 10 cm. Capek juga ya sadayana perburuan emak hari ini. Tapi emak puas banget soalnya bisa dapat berbagai jenis kerang yang hidup di muara. Jadinya emak bisa menikmati sebelah kerang yang raus pisan ini.
Sadayana pusing juga nggak kayak emak saat tahu harga telur ayam lagi melambung tinggi. Mana anak-anak teh suka pisan makan telur, emak juga suka sih. Ada 2 masakan berbahan telur yang sering emak masak. Kalau emak masak ini dijamin jadi rebutan. Yang pertama, sate telur crispy. Ini bahan-bahannya ada telur. Dan untuk telurnya bebas, kalian bisa menggunakan berapa aja. Lalu bawang putih bubuk, bumbu penyedap, merica, susu bubuk, lalu soda kue, dan tepung terigu. Saya gunakan setengah kilogram saja. Walaupun makan telur ayam jadi favorit, tetap harus diingat atuh ada batasan mengonsumsinya. Sebaiknya sih hanya makan 1-2 butir telur ayam saja per hari. Ini pun cuma berlaku buat yang kadar kolesterolnya normal ya. Kita pecahkan dulu saja ya. Kita kasih merica bubuk sedikit saja. Bumbu penyedapnya sedikit saja. Kita aduk. Tinggal diaduk-aduk telurnya sampai si telur dan bumbu tercampur rata. Oh iya, telur crispy ini teh sempat viral di media sosial beberapa tahun lalu. Awalnya emak praktekin bikin di rumah, ternyata anak-anak doyan. Keterusan deh jadinya emak masak ini sampai sekarang. Nah, sekarang kita goreng telurnya, tapi ini tidak semuanya, hanya setengahnya saja. Iya, kayak goreng telur dadar aja ini Sadayana, tapi jangan lupa diratakan begini ya. Goreng telurnya nggak perlu lama-lama. Kalau emak irisnya memanjang begini, soalnya nanti bakal emak tusuk seperti bikin sate. Setelah dipotong-potong, sekarang kita tinggal tusuk-tusuk seperti sate. Kalau dari cara nusuknya teh kayak odeng ya. Itu loh makanan khasnya orang Korea yang dibuat dari ikan. Saya gunakan setengah kilogram tepung terigu. Masukkan bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Lalu susu bubuk, saya gunakan 3 sendok makan. Biar makin endul, jangan lupa tambahin penyedap rasa dan merica bubuk ya. Ada yang ketinggalan. Soda kuenya belum nih. Nah, saya gunakan 1 sendok makan saja. Kita aduk kembali. Bumbunya udah tercampur nih Sadayana. Sekarang sisihkan tepung yang sudah dibumbui sebanyak 3 sendok makan. Nantinya tepung ini akan dilarutkan dengan air. Secukupnya aja ya, supaya nggak keenceran. Ini teh persis kayak bikin ayam goreng tepung dah ya. Celupkan terlebih dahulu ke adonan yang sudah dicairkan. Lalu masukkan ke adonan kering. Nah, seperti ini. Jangan terlalu keras ya, pelan-pelan saja. Lakukan 3 kali penepungan ya. Jangan terlalu tebal juga, biar telurnya nggak hancur. Telur yang sudah dikasih tepung, jangan dibiarkan terlalu lama. Kita langsung goreng saja. Nah, ini dia, sate telur crispy-nya udah mateng. Rasanya gurih, renyah, bikin lidah bergoyang. Pantes, anak-anak suka. Lah, emak aja juga suka.